Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Nasution, NIM 19205052. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang model pembelajaran Project Based Learning atau yang disebut dengan PJBL. Menurut Kosasi, PJBL merupakan model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai tujuannya. Sedangkan menurut Trianto, PJBL adalah sebuah model atau pendekatan pembelajaran yang inovatif yang menekankan belajar konseptual melalui kegiatan-kegiatan yang kompleks. Daryanto juga berpendapat bahwa PJBL merupakan cara belajar yang memberikan kebebasan berpikir peserta didik yang berkaitan dengan isi atau bahan pengajaran dan tujuannya yang direncanakan, dan pendapat itu dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran PJBL merupakan cara yang digunakan guru dalam menentukan peserta didik untuk melahirkan karya dari hasil pemahaman materi pembelajaran, khususnya tematik di SDMI, dan mengeksploitasinya sehingga menjadi karya yang monumental. Model ini bertujuan untuk mengembangkan imajinasi peserta didik sehingga menghasilkan suatu produk. Pada intinya, seorang guru tidak perlu melihat hasilnya agar sempurna, tetapi lihatlah proses perjuangan yang dibuatnya. Langkah-langkah model pembelajaran PJBL yaitu penentuan pertanyaan mendasar. Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penguasaan siswa dalam melakukan suatu aktivitas, mengambil topik yang sesuai dengan realitas dunia nyata, dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam dan topik yang diangkat relevan untuk para siswa. Dan yang kedua, mendesain perencanaan proyek, yaitu perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dan siswa. Siswa diharapkan akan memiliki ide dalam merencanakan produk yang akan dibuat. Dan yang ketiga, menyusun jadwal. Guru dan siswa menyusun jadwal aktivitas dalam penyelesaian proyek seperti membuat timeline penyelesaian proyek, membuat deadline penyelesaian proyek, membimbing siswa ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek, dan meminta siswa untuk membuat penjelasan atau alasan tentang pemilihan suatu cara. Dan yang keempat, memonitor siswa dan kemajuan proyek. Guru bertanggung jawab untuk memonitor aktivitas siswa selama menyelesaikan proyek menggunakan rubrik yang dapat merekam keseluruhan aktivitas yang penting. Dan yang kelima, menguji hasil. Penilaian dilakukan untuk mengukur ketercapaiannya kompetensi, mengevaluasi kemajuan masing-masing siswa, memberi umpan balik terhadap pemahaman yang sudah dicapai siswa, dan membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran bentuknya. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi pengalaman. Di akhir proses pembelajaran, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Pada tahap ini, siswa diminta untuk mengungkapkan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Guru dan siswa mengembangkan diskusi untuk memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran, sehingganya nanti ditemukan suatu ketentuan baru. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.